Sudah? Baik, ikhwatal iman rahimakumullah. Untuk sore hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan atau kajian kita di 2 pekan ke belakang tentang Sirah Nabawiyah, masuk ke bab baru, yakni gambaran masyarakat Arab Jahiliyah. Di mana sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana kondisi agama yang dianut oleh masyarakat Arab Jahiliyah, dari mulai agamanya, kepercayaan, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana gambaran masyarakat Arab Jahiliyah ditinjau dari kondisi sosial masyarakatnya. Jadi pembahasan Sirah Nabawiyah ini tidak bisa hanya melihat bagaimana gambaran pribadi Rasul saja, tetapi juga melihat kondisi sosial masyarakat di mana Rasul tempat diutusnya. Jadi setiap Rasul itu, setiap Nabi akan diutus kepada masyarakat atau umatnya, disesuaikan dan dilihat bagaimana kondisi dari segala sisinya. Maka di kajian sore hari ini kita akan bahas pertama kondisi sosial masyarakat Arab Jahiliyah. Jika di bukunya itu halaman ke-33. Di halaman 33 disebutkan di kalangan bangsa Arab terdapat beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda satu sama lain. Hubungan seseorang dengan keluarga di kalangan bangsawan sangat diunggulkan dan diprioritaskan, dihormati dan dijaga, sekalipun harus dengan pedang yang terhunus dan darah yang tertumpah. Jadi strata sosial itu mulai diberlakukan atau sudah berlaku di masyarakat Arab Jahiliyah. Jadi darah biru teh di Arab ge aya. Ada kelas bangsawan, ada kelas pekerja, ada kelas hamba sahaya. Gitu. Nah, kelas bangsawan ini merupakan orang-orang yang dihormati, biasanya ketua suku, kepala kabilah, atau bahkan yang memegang kunci Ka'bah, seperti keluarga Rasulullah SAW dari Bani Hashim, di mana kakeknya yakni Abdul Muttalib merupakan salah satu pemegang kunci Ka'bah, sehingga keluarga Rasulullah itu disegani oleh seluruh bangsa Quraisy pada waktu itu. Di 2 pekan sebelumnya juga disampaikan ketika ada orang yang berhaji, itu mereka tidak boleh berteduh kecuali di rumah para bangsawan, pemuka-pemuka Quraisy tersebut. Jika tidak diizinkan masuk, mereka juga tidak boleh masuk dan tidak boleh berteduh. Jika seorang ingin dipuji dan terpandang di mata bangsa Arab karena kemuliaan dan keberaniannya, maka dia harus banyak dibicarakan kaum wanita. Nah, jadi kalau sekarang itu yang disebut orang terpandang bangsawan itu salah satunya mempunyai kekayaan. Kalau dulu itu harus sering digosipkan ku ibu-ibu. Beki seueur nu ngagosipkeun. Dalam artian diperbincangkan deh, bukan digosipkan yang jeleknya. Orang tersebut gagah gitu, terpandang, kaya raya, banyak hartanya. Itu semakin banyak wanita yang membicarakannya, maka semakin tinggi levelnya. Jadi mau disebutkan mah fansna mun ibu-ibu na seueur tah ya. Jadi dari zaman dahulu. Tetapi nanti ke depan ironis. Ongkoh lamun disebut bangsawan terpandang teh ketika banyak dibicarakan oleh kaum wanita, tapi ternyata perlakuan bangsa Arab khususnya di kaum Quraisy pada waktu itu terhadap wanita itu jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang Islam nanti setelahnya. Jika seorang wanita menghendaki, maka dia bisa mengumpulkan beberapa kabilah untuk suatu perdamaian, dan jika mau dia bisa menyalakan api peperangan dan pertempuran di antara mereka.
Jadi ibu-ibu teh dulu mah gitu atau wanita itu mempunyai peran penting mempersatukan umat atau memecah belah umat. Maka genengan istri Abu Lahab, istri Abu Lahab sahabu, istrinya Abu Lahab. Anu teh apalna Abu Lahab nya. Nah, ari istrina saha? Da eta teh duanana lebat surga, lebat neraka. Bahkan diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Lahab, tabbat syada abi lahabi wa tab. Gitu. Di akhirnya wamro'atuhu hamma latal hatab, itu disebutkan dan istrinya pembawa kayu bakar. Tah saha? Abu Lahab teh saha istrina? Ummu Jamil teh ibunya. Ummu Jamil. Artina teh ibu anu geulis atau ibu kecantikan. Jadi jangan dilihat kalau misalkan Abu Lahab teh oh penjahat, goreng patut, henteu kasep Abu Lahab teh. Paman Nabi dan beliau itu ganteng. Dan mual disebut ganteng, mual mungkin mendapatkan istri yang bernama Ummu Jamil, lamun teu kasep mah, gitu nya. Dapan biasanya sok kitunya, lamun istri ditaroskeun bagaimana kriteria pria yang penting baik, ya, soleh dan sebagainya. Yang pertama apa? Good looking. Gitu. Angger we Bu, ari kana fisik mah pertama pasti ninggal heula. Walaupun nanti ke depannya terkadang berubah. Nah, Ummu Jamil itu salah satu yang biasa menghasut. Gitu. Maka disebut hamma latal hatab, membawa kayu bakar. Kali itu teh tajasus, gitu, adu domba. Itu perempuan pada waktu itu mempunyai peran. Gitu. Karena memang pinter Bu, ya ibu-ibu mah. Gitu. Punten, iya mas sanes memojokan ibu-ibu aya namanya sanes. Tapi karena memang ibu-ibu itu mempunyai kemampuan untuk bisa mempengaruhi orang lain. Bahkan mempengaruhi suami. Walaupun kemarin ada beberapa waktu ke belakang bahwa kesalahan manusia atau Nabi Adam dan Siti Hawa diusir dari dunia adalah merupakan kesalahan Nabi Adam. Karena Nabi Adam lupa terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terbujuk rayuan iblis. Tetapi selanjutnya gitu, perempuan atau seorang istri itu bisa menentukan baik atau buruknya seorang kepala rumah tangga atau kepala keluarga. Kan ayahnya anu suami naik ku istrina. Tapi tidak sedikit banyak suami yang turun ataupun namun disebut nanti hancur oleh istrinya juga. Di sahanya ayah anggota legislatif naik pertama itu oleh istri pertama. Jadi anggota legislatif sampai karirnya cemerlang. Nikah wedei nu kadua gitu. Turun langsungnya korupsi segala macam gara-gara naon? Gara-gara hasutan seorang istri. Nah seperti itu, jadi wanita pada waktu itu bisa mengumpulkan kabilah untuk perdamaian, tapi juga bisa menyalakan api peperangan, pertempuran di antara mereka. Sekalipun begitu, seorang laki-laki tetap dianggap sebagai pemimpin di tengah keluarganya. Jadi, mun bahasa orang panginten istri teh kapungkur mah jadi panglayar, mediator ulung untuk perdamaian. Tetapi mediator ulung juga untuk peperangan. Yang tidak boleh dibantah oleh setiap perkataannya harus ditaati. Hubungan laki-laki dan wanita harus melalui persetujuan wali wanita. Ariana pan kumaha bapaknya nikahkeun teh kapungkur mah kumaha ibu. Jadi kalau misalkan ibunya tidak setuju ya tidak boleh gitu. Jadi seperti itu. Begitulah gambaran seorang wanita tidak bisa menentukan pilihannya sendiri. Jadi bagaimana ditentukan oleh pertama bisa oleh ibunya atau bisa oleh ayahnya. Tidak boleh, tidak bisa menentukan pilihan.
harus oleh suaminya, harus oleh ayahnya atau oleh walinya. Begitulah gambaran secara ringkas kelas masyarakat bangsawan, sedangkan kelas masyarakat lainnya beraneka ragam dan mempunyai kebebasan hubungan antara laki-laki dan wanita. Kami tidak bisa menggambarkan secara detail kecuali dengan ungkapan-ungkapan keji, buruk, dan menjijikan. Jadi hubungan antara laki-laki dan perempuan pada waktu itu, mohon bahasa orang mah, mengerikan. Gitu. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata menurut Syekh Saifur Rahman. Ya. Kenapa? Karena ada beberapa kegiatan atau ada beberapa kebiasaan khususnya dalam pernikahan atau khususnya dalam hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Yang pertama, pernikahan itu zaman jahiliyah ada 4 macam. Satu, pernikahan secara spontan. Secara spontan mah kalau ada seorang laki-laki sedang berkunjung ke rumah temannya. Ternyata di rumahnya tersebut ada anak gadis. Nah, yang berkunjung tertarik terhadap anak gadis tersebut. Langsung harita kata budak anjeun kawinnya ku saya ayeuna langsung. Togmol. Betul, Bu, seperti itu dulu itu. Gitu. Seorang laki-laki mengajukan lamaran kepada laki-laki lain yang menjadi wali wanita, lalu dia bisa menikahinya setelah menyerahkan mas kawin seketika itu pula. Jadi misalnya ayeuna pas ningali, wah, dikersakeun nyenak artos, misalkan jeung emas. Artos misalkan. Tah ieu mas kawinna 5 juta. Ayeuna nya, ayeuna nikah harita keneh. Wanitanya tidak bisa menolak. Karena apa? Sudah ditentukan oleh walinya. Apalagi kalau yang datang itu bangsawan gitu. Ulu ieu aya bangsawan ka dieu terus tinggali budakna atau siapa adiknya atau siapapun yang ada di rumah itu ketika diminta untuk dinikahi oleh orang tersebut maka diberikan gitu. Jadi mun disebut siga barang mah siga barang baheula teh. Istri teh Bu. Gitu. Luar biasa itu. Yang kedua, ada yang disebut dengan nikah istibda. Kalau nikah istibda itu biasanya karena tadi sudah diungkapkan di awal, strata sosial itu penting. Jadi kalau punya darah ningrat, darah bangsawan, itu akan lebih mudah diterima di masyarakat, bahkan bisa lebih dianggap perkataannya didengarkan, perbuatannya diikuti, gitu, menjadi panutan, bahkan bisa tadi teh banyak fans, sebenarnya bahasa nama banyak yang pengikutnya, maka gitu. Terkadang ada laki-laki yang mempunyai istri, lalu istrinya itu diperintahkan oleh suaminya untuk bergaul dengan laki-laki lain. Jadi misalkan nama ayah pamagat kadu istri. Nah, istri nate diparentah ku suami nate, mah timimiti ayeuna mah gitu. Nepikeun ka engke mama hamil, sok weh jeung si bapak itu heula. Nah, gitu. Misalkan yang ditunjuk itu adalah camat. Nah, tah jeung sok ayeuna mah mamah mondokna jeung pak camat weh. Ke lamun tos hamil ka dieu gitu. Kalau sudah ditentukan bahwa oh dia itu istri, nah jadi diantosan heula teh biasana teh. Antosan heula haid misalkan. Sudah haid, sudah bersih. Nah, ketika sudah bersih lalu diperintahkan untuk datang ke rumah Pak Camat. Sok di bumi Pak Camat teh. Dalam artian nikah dengan Pak Camat tapi henteu nikah. Jadi gaul we jeung Pak Camat gitu. Di ditu we sok we eta mama gitu. Dan suaminya sudah ngomong sama laki-laki tersebut, saya nanti mau titip istri saya di sini. Sok we mangga eta bae dikumahakeun. Tercemburu Bu, soalnya naon? Karena orang tersebut kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan dia menginginkan mendapatkan keturunan dari golongan bangsawan. Jadi engke mun misalkan atas kadu budak, hamil. Oh iya, hamil anakna Pak Camat misalkan atau Pak Camat atunya bangsawan lah.
Bisa disebut kacamata. Punten. Misalkan galangan bangsawan, misalnya gegeden. Nah, karena dulu kan kita juga samanya ayah darah biru Raden. Tah, pan namun misalkan kenging atau mendapatkan anak dari bangsawan teh, pan anaknya juga jadi Raden. Jadi bisa mendapatkan gelar bangsawan. Nah, keangkat teh keluarganya itu karena apa? Karena dia mempunyai anak dari keturunan bangsawan, keangkat. Jadi masalah cemburu mah tidak dipikirkan, nu penting mah saya punya anak dari bangsawan gitu. Gitu dititipkeun. Sok ka ditu gitu. Nah, tapi kan kalau itu mah berbedanya membeli spermanya. Nah, ari mah henteu, aya membeli sperma pan diinseminasi gitu kan. Sel telur dari perempuan disatukan dengan sel sperma laki-laki lalu dimasukkan ke rahim perempuan beres. Paneta mah gitu. Iya mah jeung gaulna we Bu, gitu digauli gitu. Punten jeung misalkan gimana dinya gitu we gitu. Dilayani we sebagaimana kepada suaminya gitu. Mau tidak mau gitu. Misalkan istrinya tidak suka, tetap wayahna eta mah gitu, tidak bisa menolak. Karena dulu itu wanita ya seperti itu tadi disebutkan, tidak bisa menolak dan tidak bisa menentukan nasibnya. Jadi minta digauli, setelah digauli dan hamil, suami tersebut kemudian meninggalkan istrinya agar ini oleh tokoh yang telah dia menggaulinya. Pernikahan semacam ini dilakukan agar si perempuan mendapatkan keturunan yang bernasab mulia. Terus kayak gitu mah ngalahirkeun, toh seberes we jeung itu teh. Jadi kontrakna beres. Tos gitu, canak deui ku suamina. Biasa deui we kitu. Eta nu kahiji nyamunya jika kitu. Nu kadua nu katilu. Donya. Nu katilu aya disebut al-rahab. Al-rahtu yaitu sekitar 10 orang menikahi dan menggauli satu orang perempuan yang disebut poliandri. Poliandrinya, poligami mah satu laki-laki punya banyak atau punya 4 istri atau lebih dari 1. Nah dulu itu siga wayang teh Bu. Yang tokoh wayang teh sih nu di ku Pandawa 5 teh. Pandawa 5 teh nikah kahiji nya, istrina mah hiji gitu. Nah, dulu juga ada. Jadi seorang wanita dinikahi oleh 10 orang laki-laki. Jadi 10 orang menikahi dan menggauli seorang wanita. Jadi eta mah digilir nate. Jadi kalau misalkan sekarang yang poligami mah laki-lakinya yang datang ke istri-istrinya. Nah, ini mah istrinya yang datang ke rumah suami-suaminya gitu. Atau misalkan rumah istrinya satu, di jadwal minggu ayeuna nah si A, minggu kedua si B gitu, minggu katilu si C terus gitu jadi dulu itu. Nah terus bagaimana kalau misalkan si istrinya ini si wanita tersebut hamil, pan ku 10-nya gitu pan hamilna kusaha gitu kan. Nah kalau yang kedua ini, kalau yang ketiga ini, si istrinya ketika melahirkan, eta mah henteu ditinggalin mirip, tapi berdasarkan perasaan. Oh, ieu mah si B misalkan, langsung panggil dulu yang 10-nya datang ke rumah, lalu disebutkan saya sudah melahirkan seorang anak, tah ieu mah anak anjeun. Kitu we. Cek si istrina teh. Si suamina misalkan, nah ada ieu mah budak teh galing manya gitu misalkan. Dan nu galing mah ieu. Si D gitu misalkan lain urang mah teh galing. Tapi ketika wanita tersebut bilang, "Ini anak kamu." Atos we. Ohnya atuh narima we gitu. Ohnya sok atuh ka dieu, dibawa, anaknya dibawa. Mau tidak mau gitu. Hasil dari omongan teh pokoknya mah cek ke si perempuan ieu mah nu maneh gitu. Langsung diterima gitu, tidak ditolak.
Mantap tadi Syekh Syaifur Rahman bilang tidak bisa menggambarkan kecuali dengan kata-kata ini yang keji, menjijikan dan sebagainya. Ya lo tadi mah tuh gaduh istri disewakan ke batur masalah tentunya gitu. Gitu. Disewakan ke batur ari ieu mah wanitanya punya 10 zaman kapungkur Bu, tapi pan ayeuna ge aya. Aya Bu ayeuna teh. Anu siga tadi nu kahiji aya. Tong boro misalkan oh eta di luar negeri henteu Bu, di urang ge aya. Di Bandung bilih misalkan aya mah. Simkuring moal nyebatkeun di mana anu kahiji tadi aya tukar pasangan ada Bu. Ari ibu tukar pasangan Bu aya misalkan istrina di piwarang sumping ka batur aya di Bandung juga banyak sebetulnya. Saonaon simkuring gaduh rencangan KUA nya lebih tang ngobrol teh sia kitu aya kasus-kasus di mana pernikahan-pernikahan yang seperti itu. Ini sebelum Rasul masih keadaan sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang. Tapi menjadi pemahaman bagi kita bahwa dulu seperti itu, sekarang pun sama ada. Gitu. Dari Allah Oke. Sebelum Islam datang, nah, sampai cekap dulunya kadang. Tetapi sekarang pun tidak menutup kemungkinan, bahkan sekarang pun masih ada praktek-praktek seperti itu. Menyalahi. Karena Islam datang nanti itu untuk membersihkan, meluruskan pemahaman-pemahaman seperti itu. Nah, yang keempat itu disebut dengan ar-royah. Ar-royah hampir sama seperti yang ketiga. Kalau yang ketiga mah seorang wanita nikah dengan 10 laki-laki. Kalau ar-royah itu ada satu wanita etama payunan bumina nancapkan bendera. Menancapkan bendera. Nah, ketika dia menancapkan bendera tersebut itu tanda bahwa siapapun orang yang lewat ke rumahnya boleh menggaulinya. Jadi kalau misalkan ada wanita punya rumah, terus masihan tanda di payun, free, misalkan free. Nah, aya laki-laki lewat, oh free ya, masuk ke situ, boleh, gitu, boleh bergaul, boleh, tangke di data, Bu, ketika masuk namanya siapa, Fulan bin Fulan, tulis kemana teh, ditulis, oke, sok mau bergaul silahkan, bergaul, mun aya nama panginten eta teh bordilnya, rumah bordil. Nah, sekarang. Nah, datang, tapi ieu mah kesadaran sendiri, tidak dibayar, pokoknya mah pancamkeun masuk. Siapapun yang lewat ke sana itu boleh menggauli wanita tersebut. Kumaha mun hamil? Nah, ketika hamil, kan tadi kasih seratkeunnya hiji-hiji, siapa saja yang menggaulinya, dipanggillah orang-orang tersebut sama seperti yang tadi. Tapi yang kedua ini, yang keempat ini tidak ditentukan oleh sendiri, manggil ahli nasab. Coba aya nama ditentukan DNA-nya, ditingali, oh rambutnya lurus,
hidungnya mancung, kulitnya putih, matanya seperti imajinasi iya pasna. Ketika sudah ditentukan maka laki-laki itulah yang berhak untuk menjadi bapaknya. Jadi ada 4 pernikahan yang sebetulnya menjadi permasalahan di zaman sebelum Islam datang. Maka ketika Islam datang, pernikahan yang 4 tadi dihapus, tidak boleh ada lagi. Tidak boleh ada yang pertama menikah secara spontan, maka kayak pas waktu Islam datang ada yang disebut dengan khitbah dulu. Dulu mah tidak ada khitbah-khitbahan, pokoknya mah datang senang sama perempuan tersebut, nikah hari itu juga. Tidak ada khitbah, tidak ada khitbah, tidak ada jeda. Dan perempuan tidak bisa menolak. Kan hari enak mah biasanya, namun misalkan anak cicing menerima, kalau misalkan menangis berarti menolak. Kan hari nu aya nama seseuna kogmul barangkali istri teh kumaha kersa teu nikah jeung ieu kersa langsung muhun lah langsung ngajawab. Kalau dulu itu dengan seperti itu, kalau misalkan diam artinya menerima, kalau menangis berarti menolak. Makanya ada khitbah. Masalah yang poliandri itu juga tidak diperkenankan. Meminjamkan istri kepada orang lain itu juga dilarang, dihapus. Dan yang seperti tadi, mengundang laki-laki untuk menggauli seorang wanita, itu juga dilarang. Laki-laki dan wanita bisa saling berhimpun dalam berbagai medan peperangan yang disuruh tajamnya mata pedang dalam panah. Pihak yang menang dalam peperangan antara kabilah bisa mengawal para wanita pihak yang kalah lalu menghalalkannya menurut kemauannya. Ya. Namun anak-anak mereka akan mendapatkan kehinaan selama hayatnya. Jadi selain pernikahan yang 4 tadi, terkadang kalau terjadi peperangan, da orang Arab kapupur serta acan Islam subing itu senang sekali berperang, paling resep gelut gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena rasa curiga di antara kabilah itu tinggi. Jadi lamun aya anu anyar teh disangkana teh, oh iya musuh. Oh ini mau mengambil wilayah. Oh ini mau mengambil harta. Karena apa? Kebiasaan bangsa Arab itu dulu itu tidak bisa hidup tetap. Nomaden kayak itu tadi mencari tanah yang subur. Makanya kalau orang nomaden pindah-pindah, rasa kecuriganya tinggi. Mulai nama kontraktor nyebutnya kontrak we gitu. Beres dia kena pulang kontrak di itu di dia. Kan nanti kadang datang ke daerah baru teh curiga dulu, iya bener tuh gitu kan, dicari dulu. Nah dulu juga orang-orang Arab sama seperti itu. Jadi karena memang terbiasa hidup nomaden, menjadikan mereka rasa curiganya tinggi. Ketika rasa curiga tinggi, maka seringkali timbul peperangan. Ketika ada peperangan, lalu ada pihak yang kalah, maka wanita-wanita dari pihak yang kalah tersebut selain menjadi tawanan, itu bisa dihalalkan oleh mereka. Dihalalkan bari ditikah, bari henteu gitu. Jadi dihalalkan ya pokoknya mah dia halal untuk digauli walaupun dia ditikah. Karena sudah jadi tawanan dah hamba saya teh. Nah, anak-anaknya itu tidak menjadi terangkat. Misalkan ada kabilah yang menang datang ke satu tempat, ketika ke tempat tersebut mendapatkan banyak perempuan atau wanita. Wanita teh eta tiasa nu lajang, tiasa mitos nikah.
dibawa perempuannya, digauli gitu, tapi anak-anaknya tidak terangkat karena pernikahan tersebut. Jadi budaknya mah anggar we hina disebutnya. Jadi yang dibawa adalah perempuannya. Di antara kebiasaan yang sudah dikenal akrab pada masa jahiliyah ialah poligami tanpa adanya batasan maksimal, sabaraha wae. Mun tadi mah istri 10 pria nikah dengan satu wanita. Tapi kalau yang laki-laki itu tidak ada batasan. Sabaraha wae eta poligamina. Mantap ku Islam dibatas 4 gitu. Lebih dari itu haram. Bahkan mereka bisa menikahi 2 wanita yang bersaudara. Jadi kalau misalkan ada laki-laki datang meminang seorang perempuan, pas ditinggali, ih adieuna ge geulis cenah. 2 anak weh, ayeuna. Padahal itu tidak boleh. Ketika Islam datang tidak diperkenankan menikahi 2 saudara sekaligus. Hal ini dicatat dalam larangan tersebut dalam surat An-Nisa ayat 22-23. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Jadi selain menikahi 2 saudara, zaman jahiliyah mah biasa nikah jeung istri dari ayah. Ibu tiri misalkan. Ya, ibu kandung mah siga nama laki gitu. Walaupun kemungkinan ada, tapi biasanya menikahi ibu tiri. Jadi kan bapaknya itu punya istri beberapa. Nah, istrinya ini ketika bapaknya meninggal itu jadi waris. Jadi wariskeun ya mun. Nah, istri mah kapungkur zaman jahiliyah masih gambaran. Bisa dipinjamkan, bisa diwariskan, bahkan mungkin bisa diperjualbelikan. Gitu. Jadi maka dalam surah An-Nisa ayat 22 Allah melarang wala tankihu ma nakaha aba'ukum. Dan janganlah kalian menikah kepada istri-istri dari bapak-bapak kalian. Illa ma qad salaf, kecuali yang telah lalu. Mengapa disebut kecuali yang telah lalu? Karena para sahabat dulu juga ada yang menikahi ibu tirinya. Jadi ketika Islam datang tidak boleh diceraikan langsung. Kumaha tuh kapungkur anu baheula mah keun we eta mah karena memang Islam belum datang. Innahu kana fahisatan wa maqta wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Jadi yang dilarang itu adalah menikahi istri dari bapak-bapak, istri dari ayah. Nah pertanyaannya, bunya, Ari ayeuna ge pannya sok aya jalmi teh gitu pannya anu namina ibu tiri mah gitu kan eta ibu tiri itu ketika dilihat gitu kan namina ibu tirinya bisa jadi lebih muda gitu, bisa jadi seumuran gitu namina ibu tiri gitu. Maka oleh Islam dilarang. Begitupun kalau misalkan yang menikahi itu kan laki-laki menikahi ibu tiri. Begitupun dengan mertua tidak boleh. Atau mertua kepada menantu. Cikunya aya nu ngabentenkeun ya. Hukum pernikahan ada yang membedakan antara ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita lalu menikahi anaknya, atau seorang laki-laki menikahi seorang wanita lalu ingin menikahi ibunya. Ada perbedaan. Jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita, yaitu ibunya, nah, pas dilihat ada anaknya yang mungkin menurut dia lebih cantik, terus bogoh ka budakna.
sebelum laki-laki tersebut berjima dengan ibunya, lalu dia diceraikan, maka laki-laki tersebut boleh menikahi anaknya. Gitu. Jadi misalnya pamaget nikah kayak di istri, terus eta istri teh gaduh budak istri, aya teh kabeh mat ku budakna. Nah, walaupun sudah nikah tapi belum jima, lalu diceraikan, maka halal anaknya untuk dinikahi. Tapi harus dicerai ibunya. Tapi kalau misalkan sudah jima, gitu, nikah ya, malam pengantenan, hari isuk nate datang budakna, lu geningan buka budak awewe, bogo ke budak nate. Nah, yang seperti itu haram untuk dinikahi anaknya. Tapi lamun misalnya kayak mah gitu, pas malam pengantin budakna hanturan cai, aduh, mah puntennya batal we ieu mah. Arek ka budak mah we anu, gitu aja. Hanya merenang mau diizin anakku itu lagi. Kalau yang ini mah boleh Bu. Ya sekarang ini mah kalau misalkan yang sekarang. Ya mah misalkan sekarang ada perempuan sekali deui ieu mah nu ayeuna. Ini yang sekarang. Ya, masalah jelek atau tidak nama itu apa ini ya, tapi kalau masalah hukum itu boleh asal belum dukul atau belum bercampur dengan ibunya, itu boleh. Tapi kalau misalkan dibalik nikah dengan anaknya, pas ningali ibu nanti sih ada yang sumi, walaupun belum dukul haram ibunya untuk dinikahi. Begitu. Jadi kalau misalkan ada anak, ya ada laki-laki menikah dengan seorang perempuan, terus melihat ibunya itu misalkan, pokoknya mah jadi ingin menikah dengan ibunya, walaupun belum dukul, belum jima, tapi sudah akad, maka ibunya haram untuk laki-laki itu selamanya. Misalkan dicerai we wios. Tadi cerainya pun berarti jadi orang lain lagi, maka wanita tersebut haram untuk dia selama-lamanya. Ketiasa. Tapi mun tadi dulu mah kenge, gitu ya. Tapi yang dihandap tidak boleh. Seperti itu. Atau menita adil misalkan itu dah memang sih gitu. Orang mah ngambil karena ieu nawe, kan bahwa itu sesuatu yang sudah diharamkan. Kenapa bisa diharamkan? Di surat An-Nisa ayat 23 kalau untuk ibu. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Nah, ya. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu dari istri kalian itu haram hukumnya untuk dinikahi. Jadi pernikahan atau muhrim mahram itu ada 3. 1 karena nasab, darah. 2 karena sepersusuan. 3 karena pernikahan. Tadi ayat ya mah disebutkan anak dari istri kalian. Ayatnya juga hadis. Hadis saya menyebutkan bahwa ketika seseorang menikah lalu belum dukul boleh. Tapi kalau misalkan sudah dukul tidak boleh. Ya, saudara situ. Kata Rosana, lamun sareng ya. Lamun disebat mual ayat, lamun disebat mual ayat, Quran mual nerangkeun.
diterangkeun teh eta teh kaidi tos aya jeung masih aya pasti aya. Bahkan di daerah paling itu lah aya anu nikah ibu na ditikah budak na ditikah gitu. Gitu. Jadi ada misalkan ibu nama kayak menantu itu mah sudah pasti haram. Mata kamari panaya kasusnya nikah jeung budakna ayeuna jeung mitohana cenah saha sih nu di mana ya? Eta. Eta. Itu tanda bahwa sampai saat ini masih ada yang memang seperti itu. Tanu eta mah dosana gede pisan. Ya. Sudah berzina, kedua melanggar aturan, menikahi atau berzina dengan mertua. Oh, pan berarti ayah. Ya. Oh, padahal itu terlarang dan haram. Karena Rasulullah juga sudah menyatakan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan. Siapa saja laki-laki yang menikahi seorang wanita, fatallaqaha qabla ayyadkhula biha, maka dia mentalaknya sebelum dia menjimanya, au matat indahu atau keburu mati, gitu. Fala yahilla lahu an yatazawwaja ummahat. Maka tidak halal baginya untuk menikahi ibunya. Pan kamari ge aya tah. Saya kasus kejadian seorang laki-laki hiji pamaget nikah pas enjing di akadan gitu. Siangna istrina anu nembe di akadan teh ngantunkeun masih kena resepsi. Berarti kan belum dijimat, belum apa-apa karena keburu meninggal. Maka walaupun misalkan ibunya itu seperti Sophia Latjuba atau seperti sahanya itu pokoknya mah gelis kawan tuanti pokoknya haram. Walaupun misalkan ini mas saya kan enggak ini haram karena sudah akan haram. Betul. Cik lamun aya pamegat gaduh budak angkatna gaduh istri terus cerai istrina boleh tidak dinikahi oleh laki-laki tersebut karena anak angkat betulnya anak angkat tak boleh. Tanu kedua lamun aya pamegat nikah jeung istri si istrina ieu membawa punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya ini menikah. Berarti kandung mantunya. Nah, pas satu waktu si anak laki-lakinya ini cerai dengan istrinya. Berarti jangan menantu nata. Boleh tidak bapaknya ini menikahi menantunya? Kan? Menantu mau? Nah, entah pantas cerai. Jadi kia saya deui. Nah, lan aya pamagat, aya istri nikah.
si istrina ieu gaduh budak pamegat. Nanya gaduh budak pamegat. Budak pamegatna nikah. Ka istrinya pasti lah, ka istri nikahna. Berarti pan menantu itu si istri teh. Satu waktu cerai. Dicerai si istri budak nate. Si bapaknya ini boleh nggak menikah dengan mantan menantu itu? Boleh? Kenaon? Hah? Nah, karena menantu yang tadi itu adalah istri dari anak tiri yang bukan darah daging bapaknya. Karena itu mah dari istrinya. Nah, sabelah. Yang tidak boleh itu kalau misalkan laki-laki perempuan menikah. Dari laki-laki perempuan ini lahir seorang anak, misalkan anak laki-laki. Anak laki-laki ini menikah dengan seorang perempuan. Nah, menantunya ini kalau dicerai atau disebut mantan menantu itu tidak boleh atau haram dinikahi oleh bapaknya tadi. Gitu ya. Ari lamun anu anak angkat mah boleh, karena dalam surat tentang Rasulullah menikahi istri dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit anak angkat Rasulullah. Lalu ketika Zaid bin Sabit menceraikan istrinya, ku Rasul ditikam ngan kapungkur gitu. Banyak pandangan bahwa anak angkat itu sama hukumnya dengan anak kandung. Nah, ku Allah Subhanahu wa taala diwalar dina ayat wa id taqulu lil ladzina an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zaujaka wattaqillah. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Watukhfa fi nafsi mallahu mubdihi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshahu. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya dan kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Ketika Rasul akan menikahi mantan istri dari Zaid bin Sabit, Rasul merasa khawatir, sieun bagaimana, berbahasain apa kata dunia. Rasul menikahi mantan menantunya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala hal tersebut atau anak angkat itu bukan anak kandung. Jadi Rasul menikah sampai disebut ada istri 11 istri itu semuanya mempunyai tujuan. Nikah jeung mantan istri Zaid bin Sabit supaya apa? Supaya orang tahu bahwa anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung dan boleh menikahi mantan istri anak angkat. Tuh jadi hukum. Hati kecilnya mah tidak asa kumaha gitu. Tetapi karena ini perintah Allah ditikam. Ketika menikah dengan siapa? Anak dari Haris bin Diror, Juwairiyah binti Haris. Itu juga sama, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika Rasul menikahi Juwairiyah binti Haris, Bani Mustalik satu kabilah itu masuk Islam semuanya. Karena merasa apa? Merasa dihargai seorang anak ketua kabilah, dinikahi langsung oleh Rasulullah. Awalnya pan Juwairiyah binti Haris balik dinikah tuh prajurit, merasa terhina. Oh bukan Juwairiyah mah, Saudah yang paling utama, Saudah binti Jam'ah, ya seperti itu.
Saran kadang kawisnya diurangi, kadang sok iya punten sok ayahnya iya mah bahasa ibu-ibu biasa nanti. Lamun poligami mah atuh cenah siga rasul kajanda kan ini nya, padahal nu ini nama kan saudah hungkul. Tina 11 anu ini misalnya ini nya nu ada sepuh dua saya saudah jeung Khadijah, selebihnya di bawah Rasul. Sok Sofia binti Huyai itu umurnya tidak lebih dari 40 tahun. Juwariyah semuanya hampir rata dari 30 tahun sampai 40 tahun. Rasul umurnya sabaraha? 50 atau 60 tahun ketika menikahi mereka. Janda semua, janda nama 15 kecuali Aisyah. Tapi lamun ini hunkul, tomahawk. Aduh, eta lamun disebutkan manya Rasul tadi bere ini we terus. Penghinaan itu kepada Rasul. Seperti itu. Nah, kita lanjut dulu. Perzinahan mewarnai setiap lapisan masyarakat. Tidak hanya terjadi lapisan tertentu atau golongan tertentu, kecuali hanya sebagian kecil dari kaum laki-laki dan wanita yang memang masih memiliki keagungan jiwa. Mereka tidak mau terjerumus dalam kehinaan ini, namun kondisi orang-orang yang mereka merdeka dalam kaitannya dengan masalah ini relatif lebih baik daripada orang awam dan hamba sahaya. Menurut persepsi umum masyarakat yang perzinahan ini tidak dianggap aib yang mengotori keturunan. Abu Dawud meriwayatkan dari Amr bin Su'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dan berkata, ada seorang laki-laki berdiri saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Fulan adalah anakku karena aku pernah berseteduh dengan seorang budak perempuan pada masa jahiliyah. Tidak ada seruan kata Rasulullah seperti itu dalam Islam. Urusan jahiliyah sudah punah. Jadi ari kapungkur mah zaman jahiliyah teh lamun zina teh udah jadi aib biasa terus biasa gitu. Kalau misalkan ningali itu pemajikan si Fulan buat pembarangannya eta paling geker gitu biasa gitu. Atau misalkan ada orang-orang yang masuk ke rumah seorang perempuan, eta mah datang kadinya penting kali bendera lagi ayah menang kadinya sudah biasa gitu ya. Nah, kondisi ini hampir sama dengan kalau saya lihat di sejarah itu Jepang zaman-zaman dahulu perempuan itu jadinya komoditas. Jadi barang, kayak itu tadi bawa. Ketika datang bertemu dengan klan yang lain, melihat istrimu cantik. Bagaimana kalau misalkan saya menginginkannya untuk satu malam? Sok enggak? Dimanggakeun. Ya. Ada pula di antara mereka yang mengubur hidup anak putrinya karena takut aib dan karena kemunafikan, atau membunuh anak laki-laki karena takut miskin dan lapar. Masalah ini telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 151. Al-An'am 151 ngajelaskeun ngeunaan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup dan membunuh anak laki-lakinya hanya karena aib sieun disebut keluarga yang tidak mempunyai ksatria, atau terkadang terlalu banyak anak laki-laki takut kehabisan makanan. Tetapi hal ini tidak dianggap sebagai kebiasaan yang memasyarakat, sebab bagaimanapun juga mereka masih membutuhkan anak laki-laki untuk membentengi diri dan serangan musuh. Ari ngubur jeung ngabunuh anak laki-laki atau mengubur anak perempuan itu ada, tapi bukan sesuatu yang lumrah. Aya ngan teu siga perzinahan, tidak marak.
hanya untuk beberapa kalangan saja. Contohnya naon? Contohnya Umar. Umar tidak membunuh atau tidak mengubur anak perempuannya yaitu Hafsah. Ingat hadisnya, nah itu hadisnya diperselisihkan. Hadis yang menyatakan Umar mengubur anak perempuannya hidup-hidup, itu hadisnya diperselisihkan. Karena kalaulah Umar bin Khattab mengubur anak perempuannya hidup-hidup, lalu siapa yang menikah dengan Rasulullah? Pan Hafsah binti Umar. Lamun misalkan Hafsah itu ayah gitu. Kalau misal Umar mengubur, berarti tidak akan ada Hafsah. Jadi salah satunya Umar itu tidak mengubur anaknya hidup-hidup. Sedangkan pergaulan seorang laki-laki dengan saudaranya, anak saudaranya, dan kerabatnya sangat rapat dan dekat. Mereka hidup untuk fanatisme kabilah. Mati pun rela dengan spiritual yang mengadakan pertemuan dalam satu kabilah. Lamun pamegat jeung pamegat kumpul, saudara laki-laki dengan saudara sepupunya dengan yang lain, eta teh mun bahasa Sunda mah paheuyeuh-heuyeukna teh betul-betul. Bahkan saling bela, mereka siap saling bela walaupun harus berkorban nyawa. Fanatisme kesukuannya tinggi. Mata Abdul Muthalib pas bade ngagali sumur Zam-Zam, awalnya mau menggali sumur Zam-Zam ketika Abdul Muthalib sendirian, tapi dilarang oleh atau dihalau oleh kabilah-kabilah yang lain. Lalu Abdul Muthalib bernazar, nanti satu waktu aku akan menggali sumur Zam-Zam ini dan akan dilindungi oleh anak-anakku. Setelah sumur Zam-Zam tersebut muncul atau ditemukan, maka akan aku korbankan salah satu anakku untuk Lata, Uzza, dan Manat. Kamu kosan lah. Abdul Muthalib punya anak laki-laki, semuanya anak laki-laki. Pas ngagali sumur Zam-Zam yang dilindungi ku anak-anaknya. Ketika ada yang mau datang, langsung dihunuskan pedang. Muncul sumur Zam-Zam, gitu. Lalu nanti di kisah selanjutnya yang akan dikorbankan ternyata Abdullah, ayahanda Rasulullah. Tapi apakah jadi disembelih atau tidak? Terus bagaimana kelanjutannya nanti tunggu episode selanjutnya saja. Ayeuna masih kana nu ieu nya dacan tadinya. Sedangkan hubungan antara beberapa kabilah yang berbeda terputus secara total. Kekuatan mereka berbeda-beda dalam peperangan. Hanya saja ketakutan dan keengganan melanggar sebagian tradisi dan kebiasaan mempertemukan agama dan khurafat. Kadang-kadang mengecilkan api peperangan dan perselisihan antara mereka. Kadang perang antara satu kabilah yang lain deh, gitu. Masalah kecil pun bisa menjadi besar. Masalah wilayah, masalah nasab, tapi terkadang dipersatukan oleh khurafat. Bade perang, dah sia kamaripannya, misalkan bade mau berangkat melihat burung beloknya ke kiri tidak jadi. Itu juga sama. Ketika akan berperang, ternyata dari hasil ramalan tidak baik untuk berperang pada hari itu terjadi. Biasa deui we gitu. Anu tarina pasea, tapi karena cek dukun tong waka ayeuna mah can waktuna perang. Engke tungguan sataun deui. Tah salami sataun teh henteu pasea. Biasa deui we gitu. Tangke tahun payun uni deui. Jadi cenah ayeuna der we perang gitu. Nah, gitu baheula mah. Nah, itu mungkin gambaran kondisi sosial masyarakat Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam. Begitu luar biasanya, terutama tadi yang digarisbawahi adalah dari strata sosial dan status pernikahan, dimana semuanya sekarang sudah tidak ada, gitu, diganti oleh syariat Islam. Walaupun demikian, syariat sudah ada, tapi angger we pelanggaran masih tetap
ada. Henteu di Indonesia wae atau orang Barat tungkul, orang Arab sekalipun mereka masih banyak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ada orang mananya? Uni Emirat itu asal orang Qatar, punya istri lebih dari 10 gitu. Anaknya sampai 100 lebih. Ya di istri nu seueur teh ya eta. Gitu. Padahal dalam Islam diperbolehkan itu hanya sampai 4. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin dapat disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.